Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 5B SD Islam Al Akbar sekalian yang saya banggakan. Ah, Bertemu lagi dengan Pak Rohman dalam pembelajaran tematika yang berjudul makanan khas. Hari ini Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Eh, Tahukah kalian bahwa hari ini adalah Hari Santri Nasional yang ketiga, insya Allah, kalau nggak salah ya. Uh-uh. Jadi hari ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Insya Allah ini sudah tahun ketiga kalau tidak keempat ya. Karena ini Hari Santri ini dicetuskan di zamannya Pak Jokowi ini. Selamat Hari Santri untuk kita semua, santri-santri Indonesia. Siapa sih santri itu sebenarnya? Santri itu adalah kita semua yang sedang menuntut ilmu, baik menuntut ilmu agama ataupun menuntut ilmu pada umumnya. Itulah yang disebut santri. Ya, santri itu sebutan untuk anak-anak pesantren yang menuntut ilmu keagamaan di pesantren. Dan mereka eh, mempunyai peran penting dalam pendirian bangsa Indonesia karena menurut sejarahnya para santri-santri ini berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melalui jalur keagamaan. Baik anak-anak, hari ini Pak Roman akan mengumumkan beberapa pengumuman, di antaranya ini sudah saya tuliskan. Harap diperhatikan. Selamat kalian yang sudah mendapatkan rapot PTS. Saya harapkan satu, rapot PTS harap disimpan dengan baik dan jangan sampai rusak, dikembalikan sesuai instruksi sekolah. Jadi kami dari pihak sekolah belum bisa memastikan atau belum bisa memerintahkan kalian untuk mengembalikan rapot karena tidak ada momen untuk datang lagi ke sekolah. Kalaulah kemarin itu momennya adalah pengambilan rapot dan pemilihan ketua ASKO, jadinya ada dua momen, jadi bisa dilangsungkan jadi satu, jadi tidak hanya sekedar datang kemudian ambil rapot kemudian pulang, tapi juga ada coblosan atau pemilihan ketua ASKO. Yang kedua, selamat atas terpilihnya ketua ASKO tahun pelajaran 2020-2021, yaitu saya umumkan di sini ya. Saya umumkan di sini ketuanya adalah Rasya dari kelas 5A dan wakilnya adalah Anaya dari kelas 5B. Kalau dalam posisi normal kita langsung bisa menentukan BPH. Apa itu BPH? Badan Pengurus Harian. Ya, jadi kalau di masa normal kita langsung bisa menentukan siapa sekretaris, siapa bendahara, dan siapa ketua atau divisi-divisi yang bagian-bagian yang biasanya kalau di OSIS itu disebut seksi bidang atau sekbid. Nah, kalau di ASKO saya belum paham disebut apa. Karena ini adalah organisasi yang baru dibentuk 1 tahun kemarin, mungkin istilah-istilahnya masih belum jelas ya. Insya Allah kalau memang sudah normal dan ASKO bisa berjalan dengan baik, kita akan belajar cara berorganisasi. Apa sih tugasnya ketua, apa sih tugasnya wakil, tugasnya bendahara seperti apa, tugasnya sekretaris seperti apa, dan seterusnya. Dan itu nanti tertuang dalam pendidikan ASKO. Ya, kalau nanti di SMP kalian mengenal OSIS. Nomor 3, Senin depan 26 Oktober pembelajaran melalui Google Meet. Ya, beberapa sudah saya beritahu kemarin di pembagian rapot, beberapa juga belum saya kasih tahu. Jadi saya kasih tahu di momen pembelajaran seperti ini hari Kamis ini. Hari ini tanggal 22, berarti Senin tanggal 26 kita mulai pembelajaran melalui Google Meet semuanya. Ya. Anak-anak, jadi setiap hari nanti mulai hari Senin kita meet terus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat meet. Pembelajarannya insya Allah 1 hari 1 meet, kemudian dilanjutkan dengan Google Classroom. Ya, jadi setiap 1 hari kan ada 2 mapel ya. Hari Senin atau hari Kamis ini ada mapel IPA di jam pertama dan tematik di jam kedua, yaitu Pak Roman sekarang ini. Ya, ini Pak Roman ini untuk jam kedua ya, yaitu untuk jam 9 sampai jam 10. Tapi kan kalian ngerjakannya ada yang malam, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Kamis, hari Minggu dan seterusnya. Jadi mulai minggu depan tidak ada lagi yang telat.
Jadi semuanya pakai Google Meet. Google Meet sesuai jamnya. Insya Allah Pak Roman akan menjadwalkan jam 8 sampai jam 9 untuk Google Meet. Dan classroom-nya akan saya pindah jam 9 sampai jam 10. Atau kalian boleh bebas seperti biasanya. Mengerjakannya di hari selonggar-longgarnya ibu kalian atau mama kalian. Jadi diberitahukan minggu depan mulai Google Meet setiap hari. Jadwalnya nanti akan saya share dengan Bu Dita. Saya nanti akan ngajar dengan Bu Dita secara langsung. Jadi nanti kalian akan berada dalam satu meet, yaitu dengan kelas 5A dan kelas 5B. Itu ya, mohon dipahami. Nomor 4, kelas 5 sudah mulai pada tematik 4. Jadi hari Senin saya sudah targetkan ke tema 4. Karena tema 3 ini saya anggap hari ini terakhir. Dan insya Allah sudah tersampaikan semua pembelajarannya. Kalau kalian ikut, kalau kalian nggak ikut, ya gimana lagi. Ya, kemarin juga ada yang tanya, kenapa nilainya seperti itu? Ya karena kan memang tidak ada nilai yang bisa diambil karena kalian tidak ngerjakan ya. Bahkan ada yang 100 ya. Yang 100 itu memang setiap hari nilainya bagus-bagus. Makanya saya bisa ngasih 100. Bahkan ada yang nilainya sampai berapa? Di bawah 50. Ya, ada yang 40, 30 dan seterusnya. Dan itu beneran saya tulis karena saya memang tidak ada lagi data untuk kalian ya, dari kalian yang bisa saya jadikan bahan pertimbangan. Kalau di sekolah mungkin saya bisa ngejar kalian. Kalau di rumah mau gimana lagi ya? Harap bersiap untuk Google Meet kita mulai jam 8 ya. Diingat-ingat ya. Google Meet kita mulai jam 8. Oke, ditulis anak-anak seperti biasanya. Jangan sampai tanya lagi, Pak ini ditulis tak Pak? Ya Allah, ini sudah berjalan berapa hari, berapa bulan. Sudah 3 bulan loh ya. Setiap yang Pak Rohman ajarkan ditulis. Ditulis di buku, tulis. Kemudian swafoto dengan buku tulisnya biasanya di Google Classroom. Di bagian Google Form itu ya. Ya, yang lainnya paham, satu orang nggak paham. Waduh, kemana aja kalian ya? Padahal sudah diomongkan seperti sejelas-jelasnya. Oke, hari ini kita bahas masih keberagaman. Ini insya Allah keberagaman yang terakhir. Meskipun banyak sekali keberagaman yang harus kita bahas, mulai dari keberagaman agama, kemudian suku, ras, kemudian pakaian adat, lagu daerah, musik daerah, ya, kemudian bahasa daerah dan seterusnya. Kita bahas sedikit-sedikit saja. Insya Allah semoga dan ini ilmu yang bisa bermanfaat ya. Jadi nanti kalau kalian pergi ke suatu daerah lain, menjumpai makanan yang berbeda dengan daerah kita di Mojokerto, di Jawa Timur, insya Allah kalian sudah paham. Oh, ternyata di Jakarta ada yang namanya makanan kerak telur. Di Jawa Barat ada yang namanya makanan seperti ini gitu ya. Apa ya makan Jawa Barat ya? Makanan khas. Ya, kita mulai dari sini ya. Dan dicatat ini besar-besar di buku tulis yang atas ya sebagai judul. Makanan khas merupakan suatu makanan yang menunjukkan identitas daerah tertentu. Tulisan biasanya ya di stop dulu atau screenshot ininya. Misal, jika di daerah gunung ada kemungkinan makanan khasnya berbahan dasar sayur mayur karena memang daerah tersebut menghasilkan sayuran. Di daerah pantai pun juga ada kemungkinan berbahan dasar ikan karena masyarakat pasti akan mengolah hasil laut yang melimpah. Ya ikan, ya udang, ya rumput laut. Mungkin seperti itu ya. Makanan khas yang akan kita bahas hari ini adalah contoh keberagaman yang ada di Indonesia yang menunjukkan ciri dari daerah tertentu. Ya, pertama ada dari daerah kita sendiri yaitu Jawa Timur. Kalau Jawa Timur kita pasti banyak sekali mengenal makanan khas. Ada dari daerah kita sendiri Mojokerto namanya onde, onde. Dari Lamongan ada soto, dari Madura, Madura ada bebek ya. Kemudian dari Malang ada bakso. Ya, dari Surabaya ada rujak cingur dan seterusnya. Ya, kita bahas satu saja yaitu rawon dari Jawa Timur. Rawon merupakan makanan khas dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Ciri khas dari rawon ini memiliki kuah yang berwarna hitam. Kuah ini dihasilkan oleh biji keluak atau kluwek. Nah, keluak atau keluak dalam bahasa Jawa. Keluak bahasa Jawanya. Isi dari rawon menyesuaikan selera masyarakat, juga kadang berisi daging dengan paduan rempah-rempah khas Jawa
Timur. Biasanya ini juga ada tempe, telur, dan seterusnya. Ya, tergantung yang masak ya. Mengapa ini warnanya hitam, Pak? Ya, karena ada kandungan dari biji keluak atau kaluak keluak itu ya. Ini biji keluaknya. Nah, ini biji keluaknya warnanya hitam. Ini biasanya kalau ibunya Pak Rohman ditumbuk dulu, kemudian dimasukkan ke dalam kuah dari rawon ini ya. Dulu kalau masa sekolah makanan di kantin ya itu ketika masih SMP ya. Pak Roman makannya rawon, kalau nggak rawon ya pecel karena memang makanan yang ada di sekolah cuma itu. Berikutnya ada dari daerah Sumatera Selatan, namanya pempek itu ya, pempek. Nah, ini contoh gambarnya ada pempek. Warung pempek Pak Raden. Ini ya mangkoknya ya tulisannya. Warung pempek Pak Raden. Ini ada cuka di atasnya ya. Cuka. Ya. Pempek merupakan makanan khas dari Sumatera Selatan, khususnya dari Palembang. Makanan ini terbuat dari tepung tapioka. Tuh, di mana? Nah, sampai sini ya. Makanan ini terbuat dari tepung tapioka, telur, ayam, dan daging ikan. Untuk penyajiannya biasanya dicelupkan di air cuka yang dicampur gula, cabai rawit yang dihaluskan. Jadi ini adalah air cukanya sudah ada campuran-campurannya ya. Kayaknya ini campuran timun ya. Ini apa ya? Kayak bumbu kacang ini ya. Ya, ini dari tepung tapioka yang sudah ada isinya, berupa telur ayam, daging ikan, daging ayam, dan sebagainya. Ya, tentunya menyesuaikan yang buat ya. Tentu tidak harus seperti itu, karena ini makanan khas dari daerah tertentu, wes pasti berkembang. Berikutnya ada Sulawesi Selatan. Kita bahas sedikit saja ya untuk makanan khas ini ya. Nanti kalian cari sendiri di internet atau di buku referensi. Nah, ada coto Makassar. Coto, bukan soto gitu ya. Nah, ada lontong, jeruk nipis, ini bumbu kacang kayaknya ya. Dan kuahnya ya mirip soto di daerah kita, cuman warnanya agak sedikit coklat ya. Bagi orang Jawa mungkin yang kita sering dengar adalah soto Lamongan atau Madura. Tapi tahukah kalian bahwa di daerah Makassar juga memiliki makanan khas yang mempunyai nama yang namanya hampir mirip yaitu coto Makassar. Hanya saja, salah satu ciri khas dari coto Makassar ini di dalam kuahnya terdapat campuran gilingan kacang tanah dimakan dengan ketupat dan tahu tauco. Baik, sampai situ mungkin ya. Iya, cukup. Mari kita lanjutkan pada Google Classroom dan ingat mulai Senin kita sudah menggunakan Google Meet dan mohon bersiap diri, aplikasi Meet-nya disiapkan ya. Terus kita ke Google Classroom kelas 5B SD Islam Al Akbar. Ini tadi sudah diposting Pak Rahman 747. Seperti biasa diklik saja. Ini materi yang saya sampaikan barusan. Nah, seperti ini. Seperti biasa tulis email. Mohon tulis emailnya yang benar ya. Nanti email ini saya buat untuk daftar di Google apa kelas Google Meet. Nanti kalau kalian nggak milih Google, kalau nggak tulis Google apa emailnya dengan benar, nanti Google Meet-nya ya saya kesulitan untuk mengakses kalian. Ini swafoto ya, swafoto biasanya. Wis gak usah dijelas no swafoto ku ya apa, cek salah ya nemen to rek. Parman ngasih contoh gambar ngawur ya. Mosok ya swafoto gak paham-paham ya gitu biyen. Ono sing foto selfie, gak pakai seragam. Alah alah. Ya, jangan lupa diupload. Kok gak upload sih gimana rek. Ya, berikutnya ya. Dibiasakan nanti dikerjakan sendiri. Ya, keragaman makanan khas. Makanan khas daerah, ikuti petunjuk gurumu. Satu ya. Ini apa? Nah, coba saja sebutkan seperti ini. Jadi ada 3 poin ya. Nama. Nama dari ini. Namanya adalah kerak telur. Loh, fotoku hilang. Tak taruh sinilah. Kemudian daerah. Oh, nggak bisa di enter ya. Daerah Jakarta.
Sudah ya, itu. Kemudian ciri khas terbuat dari telur yang dipanggang di atas bara api. Ya, gini ya. Kemudian dikasih apa itu ya? Serutan ini kayaknya ya. Serutan apa? Kelapa ya. Ya, kalau salah mohon maaf lah ya. Dan seterusnya. Jadi pertama yang harus sebutkan adalah nama makanannya, kerak telur, kemudian daerahnya, Jakarta gitu ya. Kemudian ciri khas, cuma 3 saja yang kalian sebutkan, nama, daerah, ciri khas. Ini adalah pempek dari Semarang. Semarang itu mana? Jawa Tengah ya. Semarang, Jawa Tengah gitu ya. Ini papeda, papan numpak sepeda. Oh, bukan ya. Papeda itu dari eh apa ini namanya? Tepung ya, dari tepung, dari pohon sagu ya, dari pohon sagu ini dari Papua. Nama papeda, daerah Papua, ciri khas, ya ciri khas mungkin makanan ini seperti bubur gitu ya. Seperti bubur kemudian disandingkan dengan ikan dan seterusnya gitu ya. Ini adalah soto Manado. Tentunya daerahnya adalah Manado, ciri khasnya sampean cari di internet ciri khasnya kira-kira apa? Kenapa warnanya kuning seperti ini? Ini garis campuran apa? Ya. Jadi cuma nama, daerah sama ciri khas. Ini adalah ayam betutu dari Bali. Ayam betutu, daerah Bali, kemudian ciri khasnya apa? Gitu ya. Cuma nama, kemudian daerah, kemudian ciri khas. Ojo titik neng kayak ciri khas. Oh, makanan ini kan ciri khasnya banyak ya. Ya, sampean sebutno ciri khasnya ayamnya harus dimasak utuh ya, tanpa dipotong, kemudian dikasih bumbu apa saja. Kalian cari di internet gitu ya. Nah, kemudian kirim seperti biasanya nanti dinilai Pak Rohman secara manual. Itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa WA Pak Rohman di nomor WA Pak Rohman pribadi. Kalau mau di grup ya silakan. Mungkin pertanyaannya mewakili satu grup. Atau kalau mau protes Pak, lapo sik Google Meet nggih monggo kalian protes ya nggak apa-apa. Nah, nanti kita bisa bicarakan lagi dengan teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ini ada protes dari murid saya gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah.